Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Muslimah online. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita adalah kaum muslimin yang selalu meneladani Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Ana Umu Aska dalam program Inspirasi Keluarga Muslim. Alhamdulillah, tidak terasa kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu bahasan mengenai berkorban di masa pandemi. Pemirsa dirahmati Allah, berbicara bulan Dzulhijjah, tentu ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan tersebut, seperti puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu ada juga ibadah haji, ya. Dan selain itu juga yang tidak kalah penting adalah ibadah kurban. Ibadah kurban memiliki makna bahwasanya ibadah tersebut merupakan bukti dari ketundukan seorang hamba atas perintah dari Allah. Maka tentu ibadah kurban memiliki satu keutamaan yang bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu diketahui juga terkait ibadah kurban. Ketika seorang muslim hendak menyembelih kurban, ini ada waktu-waktu yang bisa dilakukan. Tidak sembarang waktu, ya. Di bulan Dzulhijjah seorang muslim bisa melakukan penyembelihan, tetapi syariat mengatur bahwasanya ketika seorang muslim hendak berkorban dan hendak menyembelih hewan-hewan tersebut, maka bisa dilaksanakan, ya, penyembelihan hewan tersebut pada tanggal 10 Dzulhijjah dan juga pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah pada saat tenggelamnya matahari. Dan perlu diketahui juga ketika seorang muslim hendak berkorban, maka ada hewan-hewan yang bisa dikorbankan dan ini syariat mengaturnya. Maka syariat mengatur bahwasanya hewan-hewan yang bisa dikorbankan adalah seperti unta, sapi, ya, kambing dan domba. Dan tentunya ketika hendak mengorbankan hewan-hewan tersebut perlu diperhatikan bahwasanya hewan-hewan tersebut tidak boleh dalam kondisi cacat, ya, seperti putus ekornya atau bahkan bisa jadi kakinya putus atau bisa jadi matanya hilang satu dan sebagainya. Dan ketika menyembelih hewan-hewan ini, ya, perlu diperhatikan juga selain kondisi fisik tadi, ya, perlu diperhatikan usia dari hewan tersebut. Ini menjadi satu perhatian juga bagi seorang pedagang ketika pedagang tersebut menjual hewan kurban. Maka hendaknya pedagang tersebut, ya, memperhatikan aspek syariah dalam rangka ketakwaan dan tidak boleh berbohong ini, ya. Seperti, ya, hewan-hewan tersebut telah memasuki usia yang disyariatkan boleh, ya, untuk dikorbankan. Maka, ya, perlu diperhatikan, ya, pada unta usia yang diperbolehkan, ya, unta tersebut untuk dikorbankan adalah pada saat unta tersebut telah memasuki usia 5 tahun lebih.
Dan pada sapi ya, dan juga kambing harus memasuki usia 2 tahun lebih. Dan pada domba hendaknya memasuki usia 1 tahun lebih. Hal ini tertuang dalam kitab fikih Islam, sehingga tidak sembarang hewan bisa dikorbankan dan juga tidak sembarang usia dari hewan itu bisa dikorbankan, tetapi ada kriteria syariat yang mengaturnya. Pemirsa dirahmati Allah, pada tahun ini kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana wabah COVID-19 ini belum berakhir. Maka bisa jadi pada bulan Dzulhijjah ini kaum muslimin dihadapkan pada saat berkorban di masa pandemi. Lalu bagaimana berkorban di masa pandemi itu? Yang dimana ketika kita bicara kondisi hari ini kaum muslimin ya sedang dihadapkan pada situasi ekonomi yang tidak mudah. Bahkan para pakar ekonomi juga mengatakan akan terjadi krisis ekonomi. Dan juga ketika bicara pasar ya, kondisi pasar hari ini ya sedang mengalami tingkat kelesuan ya, dikarenakan memang daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan ya. Sehingga bisa jadi pada masa pandemi ini banyak kaum muslimin atau beberapa di antara kaum muslimin yang ini mengalami kesulitan ekonomi dan bisa jadi juga tidak bisa melaksanakan ibadah dari kurban tadi. Maka bagaimana hukum dari jika ada satu pertanyaan, apakah boleh ya menunda pelaksanaan dari ibadah kurban itu sendiri? Maka ketika ada pertanyaan seperti ini, hendaknya kita mengembalikan kepada hukum syariat bagaimana terkait dari hukum dari kurban itu. Memang di antara para ulama fikih berbeda pendapat ya, terjadi khilafiyah ya. Ada yang berpendapat bahwasanya berkorban merupakan sesuatu yang wajib bagi kaum muslimin yang mampu. Namun ada pula pendapat-pendapat dari ulama fikih ya yang mengatakan bahwasanya berkorban itu hukumnya sunnah ya. Maka bagaimana ini ketika kita bicara hukum dari berkorban, maka hendaknya kita melihat pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwasannya berkorban hukumnya adalah sunnah ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Sehingga bila ada yang belum bisa berkorban pada tahun ini atau menunda ya ibadah kurban pada tahun ini karena bisa jadi sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya, atau ada hal-hal lain yang belum bisa melakukan ya ibadah kurban, maka itu hukumnya boleh ya. Dan itu jika dilakukan oleh individu. Jadi subjek yang melakukan penundaan ini adalah individu dikarenakan beberapa hal tadi. Bisa jadi karena ada wabah COVID-19, sedang mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga individu muslim tadi belum bisa berkorban atau juga belum bisa berhaji misalnya. Maka penundaan-penundaan yang dilakukan oleh individu ini boleh sifatnya. Namun perlu diperhatikan, jika yang melakukan penundaan atau bahkan bisa jadi pelarangan itu adalah sebuah komunitas ya, bahkan bisa jadi seorang penguasa dan itu disebarluaskan sebagai sebuah bentuk seruan ya, tidak boleh misalnya melakukan ibadah kurban atau tidak boleh melakukan ibadah haji, maka ini perlu diperhatikan bahwasannya dalam kitab Al-Mausu'ah Fiqhiyah disebutkan bahwasannya ketika ada sebuah komunitas atau barangkali penguasa yang melakukan pelarangan terhadap syiar-syiar agama Allah, ini jatuhnya haram.
Dan perlu diketahui juga, ibadah haji maupun ibadah kurban itu merupakan bentuk syiar dari agama Islam yang wajib kaum muslimin itu untuk meninggikannya. Ya, disebutkan dalam surat Al-Hajj bahwasanya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Sehingga ketika bicara ibadah kurban itu merupakan bentuk syiar dari agama Allah yang wajib diserukan kepada khalayak umum. Maka jika ada pelarangan, tentu ini tidak boleh. Bahkan bisa jadi hukumnya adalah haram ketika melarang syiar-syiar agama dari agama Islam itu sendiri. Begitu pula ketika ada seorang individu yang meninggikan syiar dari agama Islam, hal itu merupakan wujud dari ketakwaan individu tersebut terhadap perintah dari Rabb-nya. Disebutkan juga dalam surat Al-Hajj bahwasannya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, meninggikan syiar Allah berupa ibadah haji ibadah kurban, ini merupakan wujud dari ketakwaan individu. Maka tentu bagi seorang muslim yang mengaku beriman akan meninggikan syiar ini. Kalaupun belum bisa melaksanakan pada tahun ini, maka jangan sampai kita itu melarang bahkan mungkin sampai menggalang komunitas untuk melarang pelaksanaan ibadah kurban di suatu tempat, karena pelarangan ini adalah jatuhnya haram. Namun jika individu tadi melakukannya karena bisa jadi menundanya menundanya karena bisa jadi kesulitan ekonomi atau dalam hal-hal kondisi wabah COVID-19 ini dalam kondisi sulit, maka jika yang melakukan itu individu dan belum bisa, maka itu hukumnya boleh. Tapi jangan sampai melarang ke khalayak umum. Hal itu nanti jatuhnya haram. Begitu pemirsa yang dirahmati Allah, semoga pada tahun ini kita diberikan kelapangan rezeki dan bisa berkorban dalam bentuk sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Dan barangkali jika ada di antara kita yang belum bisa berkorban, maka saya doakan semoga pada tahun selanjutnya para pemirsa semua bisa berkorban. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.